Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Andika Dharma Putra dengan nomor NIM 202301050064. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu olahraga. Pengertian olahraga secara umum adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Olahraga dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama sebagai tim. Ada banyak jenis-jenis olahraga di dunia. Beberapa olahraga terpopuler di dunia seperti sepak bola, basket, voli, atau tenis tentu sudah dikenal luas. Ada juga macam-macam olahraga air seperti renang, polo air, dan surfing, serta olahraga atletik seperti lari, lompat jauh. Periodisasi sejarah perkembangan olahraga. Zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, olahraga telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Orang-orang purba sering berpartisipasi dalam aktivitas fisik untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri dari ancaman predator dan kekurangan makanan. Olahraga pada zaman prasejarah mungkin tidak seperti yang kita kenal sekarang, tetapi aktivitas fisik ini masih menjadi bagian penting dalam sejarah manusia. Beberapa aktivitas fisik yang mungkin dilakukan oleh manusia purba termasuk berburu, mengumpulkan makanan, berjalan, berlari, dan memanjat. Berburu, terutama pada hewan besar seperti mamut, dapat memerlukan kekuatan fisik dan koordinasi yang luar biasa. Selain itu, manusia prasejarah juga mengumpulkan makanan seperti buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran. Kegiatan ini juga melibatkan aktivitas fisik seperti berjalan dan memanjat pohon. Selain berburu dan mengumpulkan makanan, manusia purba juga terlibat dalam aktivitas yang mungkin dapat dianggap sebagai olahraga. Pada zaman Yunani kuno, banyaknya cabang olahraga sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani kuno, seperti gulat, lari, tinju, lempar lembing, dan lempar cakram. Dan balap kereta kuda adalah olahraga yang umum. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan militer Yunani berpengaruh pada perkembangan olahraga mereka. Pertandingan Olimpiade diadakan setiap 4 tahun sekali di Yunani. Pertandingan tidaklah diadakan hanya sebagai event olahraga saja, tetapi juga sebagai perayaan untuk kemegahan individu, kebudayaan, dan macam-macam kesenian, dan juga tempat untuk menunjukkan inovasi di bidang arsitektur patung. Pada dasarnya, event ini adalah waktu untuk bersyukur dan menyembah para dewa kepercayaan Yunani. Nama event ini diambil dari gunung Olympus, tempat suci yang dianggap seperti hidupnya para dewa. Pada zaman Mesir kuno, monumen untuk farao menunjukkan bahwa beberapa cabang olahraga diperhatikan perkembangannya dan pertandingan secara berkala beberapa ribu tahun yang lalu. Termasuk renang, memancing. Ini tidaklah menunjukkan mengingat pentingnya sungai Nil bagi kehidupan orang Mesir. Olahraga yang lain termasuk lempar lembing, loncat tinggi, dan gulat. Lagi tidak keberadaan olahraga yang populer menunjukkan kedekatan dengan kegiatan non olahraga sehari-hari. Pada zaman Cina kuno, menurut sejarah
Cina kuno, terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa orang Cina berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan dekat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman dulu. Tentunya sekarang juga seperti keahlian orang Cina dalam akrobat yang terkenal secara internasional. Cina memiliki museum Beijing yang didedikasikan untuk subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sejarahnya. Pada zaman abad ke-8, dalam abad pertengahan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh cita-cita hidup kaum gereja. Hidup ini dipandang sebagai persiapan untuk menjadi warga kerajaan Tuhan, hidup untuk alam baka. Sehingga pada abad ini terdapat dua aliran yang saling mempengaruhi, yaitu kaum gereja dan kaum ksatria. Namun kedua aliran tersebut mempunyai persamaan, yaitu hidup didasarkan atas religius ketuhanan. 1. Aliran kaum gereja. Pada permulaan abad pertengahan sangat dipengaruhi pendapat dari Agustinus 354 sampai 430 yang sama sekali tidak mau mengakui kepentingan latihan jasmani. Pendapat ini dapat diterima sebagai reaksi terhadap pemujaan kejasmanian pada zaman Romawi yang mengakibatkan keberuntuhan kerajaan Romawi. 2. Aliran kaum ksatria. Cita-cita kaum ksatria berpengaruh pula pada kaum gereja, hanya pelaksanaannya saja yang berbeda. Hal-hal mengenai harga diri, ketabahan, keberanian, dan sopan santun dalam cita-cita kaum ksatria sangat dijunjung tinggi, sehingga bentuk latihan jasmani juga disesuaikan dengan cita-cita tersebut, seperti menunggang kuda, berenang, anggar, dan berburu. Selain itu, khusus untuk bangsawan yang akan menjadi perwira atau pahlawan harus mengikuti 7 probitates 7. Pada zaman Renaissance, kembalinya dominasi akal budi kebenaran bukan lagi hanya disandarkan pada wahyu, tetapi pada manusia. Kehidupan dunia menjadi suatu hal yang berharga dan penting untuk dinikmati, dan juga mendambakan keselaraan jiwa dan tubuh. Pada zaman modern, olahraga modern dimulai dari olahraga beregu di kebudayaan barat. Olahraga individu seperti gulat dan panahan sudah dipraktekkan di seluruh dunia. Tetapi tradisi olahraga beregu berasal dari Eropa, khususnya Inggris. Olahraga mulai diatur dan diadakan secara berkala sejak Olimpiade kuno sampai pada abad ini. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi aktivitas yang diatur dan dilakukan untuk kesenangan atau kompetisi dalam skala yang meningkat. Revolusi industri dan produksi massa menambahkan waktu luang yang akses yang lebih besar. Tren ini dilanjutkan dengan perjalanan media massa dan komunikasi global. Pada zaman Sokrates, mencari keselarasan jiwa dan fisik, olahraga tidak semata untuk kekuatan fisik belaka, namun sebagai sarana untuk mencari harmoni dan keselaraan hidup. Sekian penjelasan saya tentang periodisasi sejarah perkembangan olahraga. Sekian, terima kasih.
Thank